Selamat sore Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali untuk latihan soal-soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Ini adalah part yang ke-9. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik. Semoga lulus sampai ke UKIN dan UPI. Yang nantinya tahun depan Bapak Ibu bisa juga ikut menikmati tunjangan profesi guru yang juga artinya sejalan dengan peningkatan kompetensi yang Bapak Ibu miliki untuk mencerdaskan anak bangsa. Oh iya Bapak Ibu, tambahannya mulai part ini semoga kedepannya juga saya tidak ada halangan, saya sanggupin karena banyak yang minta. Saya akan buat di deskripsi setiap soal yang saya upload. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil atau ingin belajar, silahkan diambil dari deskripsi video ini. Kita mulai dari soal yang pertama. 1. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal, ya, artinya Bapak Ibu, untuk mengatasi kesulitan belajar dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya. Nah, itu memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan dalam hal apa? A. Menggabungkan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, dan D. Memformulasikan tindakan. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Artinya Bapak Ibu memperbanyak komunikasi dengan guru melalui kegiatan-kegiatan tersebut, baik dengan berbagai kegiatan, sehingga ada komunikasi yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Itu yang menjadi fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar yang dalam hal penciptaan hubungan yang baik. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, atau D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, tindakan yang paling tepat adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Karena murid akan merasa lebih nyaman, merasa lebih dihargai ketika kita langsung mendekatinya, memberikan atau memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Sebenarnya itu yang paling penting bagi murid. Sehingga semampu kita, sebisa mungkin kita hadir di setiap murid tersebut. Apa yang sedang dialami, kesulitan apa yang menjadi kendalanya, sehingga ada kesulitan belajar dialami. Demikian Bapak Ibu. Sedangkan di luar dari itu adalah itu tidak langsung kita yang membantu murid mengatasi kesulitan tersebut. Sedangkan yang paling diharapkan adalah kita sendiri.
tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan. Oke, jelas ya Bapak Ibu? D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, atau D. Gangguan sosial. Jadi, silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya adalah gangguan simbolik. Jadi gangguan simbolik itu adalah gangguan yang dialami oleh murid dengan tidak mengerti apa yang didengar. Ia mampu mengaitkan objek yang dilihat, namun mengalami gangguan pada pengamatan. Itulah yang menjadi jawaban pada soal ini. Namun perlu kami tambahkan, gangguan non-simbolik itu gangguan memahami pelajaran. Artinya tidak mampu memahami isi pelajaran karena mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian gangguan sosial itu gangguan yang dialami oleh murid dengan tidak mampu bergaul dengan orang lain. Ada perasaan cemas, takut, khawatir, dan lain-lain, atau trauma. Kemudian yang terakhir, kesulitan belajar akademis. Kesulitan belajar akademis ini sering dinamakan dengan kesulitan dasar atau kesulitan calistung. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Kesulitan di mana murid tidak mengerti apa yang ia dengar adalah gangguan simbolik. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C. Artinya ini soal dasar ya Bapak Ibu ya. Membantu siswa agar dapat mengalami kesulitan belajar yang dialami murid tersebut. Itulah tujuan dilakukannya konseling di sekolah. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, dan D. Brainstorming. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah A. Sosiometri. Apa itu sosiometri? Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu berdasarkan penelaahan terhadap relasi sosial
dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tetap semangat untuk berlatih. Bapak Ibu harus lebih semangat. Ingat, jika butuh soal ini, silakan download di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.